Jadi boncos, kaci-kaci bu. Apa gue nih, apa tuh? Wah, pas. Bunyi lagi sel, berarti hancur. Ya, jangan lupa. Dulu sih cel. Udah dudung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Angler Ajak Ijik bersama saya Baby Tongki. Jadi kali ini saya dapat kiriman reel Daido Daimos Pro Series 2000, ukuran 2000. Ini punya om saya ya. Makanya udah sekitar 6 bulanan. Sering dibawa ke laut, sering dibawa ke empang, bukan ke laut, ke tambak. Jadi kata dia macet terus dipaksain, terus akhirnya suaranya jadi kasar. Nah kayak gini nih, jadi kasar. Jadi saya disuruh bongkar. Kan kita buka spoiler dulu. Kita coba buka. Karat, penuh dengan karat. Ini penguncinya, kita buka. Saya nyoba bikin video perawatan atau servis reel. Ini penguncinya, kemudian ini washernya yang kecil. Penuh karatan. Karatan kita bersihin aja. Sejujurnya saya belum pernah bongkar reel lah, cuma ini saya anggap kesempatan saya lah untuk belajar karena dia punya om, ya udah saya berani. Kemudian spoolnya kita bersihkan. Ini kotor batu, kotor karat. Oke, langsung kita pasang lagi. Oke, sekarang kita buka bagian rotor. Oh, ini bearing nih, bearing kecil-kecil, bearing dan per clicker. Rotornya kita buka bagian bail armnya. Masih aman, bearingnya masih aman, nggak karat. Bearingnya masih aman, nggak karat. Kita kasih pelumas aja. Kita langsung pasang kembali. Kita bongkar bail armnya.
masalah kita pasang langsung biar nggak ribet. Nah, ini video hitungannya servis berkala. Oke, langsung kita bongkar bagian bodinya. Obeng yang kurang gede. Untuk kalau bisa setiap kali ngebongkar usahakan baut-bautnya ini dipasangkan ke tempatnya. Misalnya kayak penutup ini nih, kayak penutup belakang. Jadi bautnya ini jadi sampai misah karena biasanya bakal ketuker. Jadi kita usahakan jangan sampai misah dari tempat aslinya. Ini udah kebuka. Ini bearing main rollernya, main bearingnya, ini gearnya. Jadi mana nih yang membuat kasar? Kayaknya ini nih, bagian ini nih, bearing yang ini nih, yang paling bawah. Jadi yang kelihatan karat tuh ada di main bearingnya, tuh kelihatan di shaftnya ada karat. Kemudian ini di bagian shaftnya, bearing bagian shaftnya karat. Cuma ini mestinya harus langsung ada spare-nya nih. Jadi begitu dibongkar harus langsung diganti. Cuma karena ini nggak ada dan dia besok memancing, adalah apa namanya, kita kasih pelumas aja. Jadi sebenarnya kurang asik juga sih kalau bongkar nanggung gini, nggak langsung diganti. Ini bearing oscillation gear ya, dan bearingnya tuh karatan. Ini bearing yang bearing ketutup seal bearing. Ini bagian yang kanannya juga, belah kirinya seal bearing juga. Kemudian yang kebuka ini doang nih, bagian yang di shaftnya, di bagian shaftnya. Ntar kita buka lah. Jadi apa namanya, kita bersihkan dulu nih, nggak ada cotton bud lagi. Kita bersihkan dan kita pasang kembali. Kita coba, walaupun seal siapa tahu aja masuk. Ini yang mesti hati-hati nih, yang mesti hati-hati ketika kita mau bongkar gear cacingnya ini ada pair one way nya, jadi mesti hati-hati melepasnya. Jadi mesti pakai obeng yang lancip. Nah, ini pinsetnya gini. Buka, baru
kita buka one way bearingnya. Ini bearingnya tuh kelihatan banget tuh karat bearing shaftnya. Ini sayangnya saya pakai kamera HP jadi nggak bisa ngezoom. Kalau pakai handycam bisa ngezoom jadi jelas, cuma apa namanya, handycam saya lagi rusak. Tuh karat luar dalam, depan belakang. Kita semprot pakai WD apa namanya biar karatnya hilang. Tuh karatnya langsung bersih, karatnya langsung rontok. Kita langsung kasih pelumas. Mestinya diganti nih harusnya nih, jadi kalau diganti dia bakal kembali halus suaranya. Kalau cuma dikasih pelumas aja, grease atau gemuk, nggak ngejamin kalau suaranya bakal halus. Kalau bahasa Betawinya Om itu encing. Ini punya encing gua. Kita pasang lagi. Oh ya, ini one way bearingnya. Apakah karatan juga? Ya karatan. Sekalian aja kita bersihin. Dan ini one way nya ini seperti bearing bambu, dan dia tidak terikat dengan housingnya atau dengan rumahnya, jadi mesti hati-hati jangan sampai hilang. Tuh dia langsung lepas, kecil barangnya. Tuh pada lepas langsung, tuh ada rontok. Ini gear cacingnya. Di bearing one way nya nih ada 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Ini kecil banget nih, bersihnya gimana nih? Kita harus semprot dulu nih pakai WD. Kecil-kecil banget tuh, kita semprot. Tuh, langsung rontok kalau pakai WD. Kita lapin. Jangan sampai hilang. Kalau hilang nggak tahu nyari yang mana nih. Jadi sekarang itu banyak referensi bongkar reel, jadi kita untuk meminimalisir waktu, kalau kita bisa bongkar sendiri kan enak, lebih enak. Ini kita kasih, gue lupa nih,
Oke, kita pasang kembali. Jadi yang menurut saya paling sulit itu adalah memasang bearing one way, karena selain dia bearingnya kecil-kecil, dia juga agak sulit masangnya. Jadi triknya tetap saya pasangin grease itu gunanya untuk menempel aja biar dia nggak gampang lepas. Jadi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, cuma buat nempelin rollernya ke housingnya. Jangan banyak-banyak. Nah, udah gampang, malah lebih mudah. Nah, baru kita bersihin lagi kalau udah kepasang. Semprot WD nggak apa-apa buat ngebersihin grease-nya. Sebaiknya kita pasang ininya dulu, apa namanya, pengaitnya, biar dia nggak mental. Kita semprot WD. Sebenarnya ada cairan namanya degrease buat ngilangin grease atau gemuknya. Oke, kita pasang kembali. Dia harus bareng deh. Kita pasang. Oke, berhasil. Nah, ini agak susah. Oke, jadi setelah kita kasih grease, kita pasang kembali satu persatu. Gear oscillationnya kita pasang. Kemudian nih rel oscillationnya kita pasang di tempatnya. Kemudian slidernya, oscillation slider. Setelah oscillation slider, main shaftnya kita pasang. Jadi karena ini berkaitan dengan shaft, ini dulu kita langsung pasang aja deh, jadi biar enak. Oscillation apa namanya, one way. Per kita pasang. Jadi yang harus dihati-hatiin emang bagian one way, karena dia serba kecil, pernya kecil,
bearingnya kecil. Kemudian gearnya kemudian ini ada ring kecil. Baru kita pasang kembali oscillation. Kompresor gue hidup. Kemudian kita pasang kembali ininya, apa namanya, oscillation railnya. Kemudian slider ya, oscillation slider. Jadi oscillation slider di sini nih ada kayak got tuh, agak cembung, apa, melengkung gitu, legokan. Kemudian di sini ada pin, ada batang yang keluar. Jadi ini harus pas masangnya biar dia bisa geser-geser. Jadi kita gini, apa namanya, ke relnya dulu, baru ke ininya, apa, pinnya itu. Jadi lebih mudah. Kemudian baru shaftnya. Agak ngangkat dikit biar shaftnya masuk. Jadi masing-masing ada tingkat kesulitannya. Masing-masing part ada tingkat kesulitan. Dan kita pasang skrupnya. Ini skrup slidernya agak kecil, paling kecil dari diantara skrup yang lain. Oke, udah aman. Kemudian baru gearnya. Catatan penting ya untuk pemakaian grease-nya itu, untuk di gearnya jangan banyak-banyak karena nanti akan berat. Putarannya jadi berat. Oke, setelah ini baru kita pasang ininya, penutupnya. Oh iya, tips dari saya nih. Jadi ini kan nih nggak ada sealnya nih di bagian penutup bodinya. Jadi air gampang masuk. Ini tips dari saya tuh dikasih grease atau gemuk. Jadi biar air nggak masuk. Pengganti seal atau packing lah, yang biasa disebut packing. Jadi air nggak mudah masuk. Jadi barang murah kalau kita rawat dan kita perhatikan, meminimalisir juga.
Kalau orang-orang biasa sebut tuh kerehore. Kerehore. Kita pasin bagian bearingnya. Udah pas. Dan kita pasang baut-bautnya. Nah, dia setelah kejepit antara tutupnya dengan bodinya, dia bakalan keluar tuh grease-nya. Jadi cukup melindungi dari dari masuknya air. Paling nggak menahan lah, nggak proteksi sepenuhnya, tapi cukup menahan. Oke, kita bersihin dulu dari bekas grease-nya, dan kita pasang tutup rotor. Kemudian kita pasang rotornya. Ini baut rotor nih, baut rotornya nih dia putarannya kebalik. Jadi kalau ngencengin itu ke arah kiri, buka ke arah kanan, ngencengin ke arah kiri. Jadi dia derat kebalik. Menggunakan kunci 10. Jadi ngencenginnya itu dia malah kiri, bukan ke kanan. Kalau umumnya kan ke kanan. Kalau ini dia ngencenginnya ke kiri. Dan ini satu hal yang saya nggak ngerti nih, baut kecil ada di rotor, fungsinya nggak tahu nih buat apa, padahal di baliknya itu nggak menutupi apa-apa. Nggak apa-apa lah, kita pasang aja. Oke, kemudian klikernya ringnya dulu, kemudian kliker, kemudian washer atau ring, kemudian bearing kecil-kecil, kemudian spoolnya. Kelupaan belakangan, ini tutup belakang, tutup bodi belakang. Kemudian ini tutup handle-nya bagian ini. Nah ini juga nih rawan masuk air nih, jadi kita kasih grease aja biar dia nggak masuk air. Tuh, baru kita tutup, kita tes. Lumayan, one way nya berfungsi seperti semula. Ini selektornya berfungsi seperti semula. Oke, dah cukup. Oke, mudah-mudahan ada informasi yang bisa diambil. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika bermanfaat silahkan di-share, jika tidak bermanfaat abaikan saja. Sampai jumpa pada video berikutnya.